5 bulan aku bekerja, terus denger yang di rumah ibu saya itu sakit. Oh itu sakit tuh Iya. baru tahun pertama kerja itu ya? Iya, ibu saya sakit. Ya alhamdulillah waktu itu ya kayak dapat hidayah gitu loh kayak. Kalau ceritamu sendiri gimana, Fim? Awal-awal itu setelah lulus SMA itu kamu gimana memutuskan tiba-tiba sampai sekarang jadi seorang pengusaha senapan angin ini? Ya, bareng lagi dengan Kuseda Rapid, tetap di konten Nongki, Nongkrong Suka Hati. Ya, malam ini teman-teman, aku kedatangan, kita mendatangi ya. Kita mendatangi, karena kita yang berkunjung gitu kan ya. Mendatangi salah seorang pengusaha muda gitu ya, di Pare, yang terkenal dengan kamu Inggrisnya, yaitu Rafima. Panggilnya Vima ya? Iya, Vima juga, ya. Vima ini adalah pengusaha muda yang umurnya juga sangat-sangat muda sekali ya. Masih jomblo kan ya Mas Vima ya? Masih. Masih, Vim, santai lah. Dagangan, barang dagangan. Monggo. Selain dagangan, apa namanya, dagangan bisnis juga dagangan diri Iya, juga. jual diri Mas. Agak dark ini. Iya. Oke, Vim, apa bisnismu gerak di apa, Vim? Bisnisnya bergerak di bidang penjualan online. Penjualannya di bidang hobi senapan angin. Senapan angin ya? Iya. Baik. Senapan angin ini berarti beda ya sama airsoft gun? Beda? Beda. Kalau airsoft kan senjata replika. Nah itu masih membingungkan itu masalah apa? Kayak Kategori. undang-undangnya kategorinya itu soalnya mirip sekali. Skalanya itu mirip sama senjata asli. Makanya terkadang orang yang pakai airsoft kalau ketahuan ya disita airsoft. Oh, berarti masuk sajam ya kalau airsoft ya? Iya, Masuk yang ke tajam. peluru apa? Angin tuh kan? Yang Gotri iya. atau gotri plastik, gotri besi. Nah, itu ya masih membingungkan masalah. Masuk kategori itu berarti ya, Mas? Iya. Oh, gitu. Soalnya kan hampir mirip mirip kayak senjata M4, Iya. M4A1, M41 kan? AK-47. Nah, itu kan hampir mirip. Makanya enggak inilah masih membingungkan. Tapi kalau case-nya gini, contoh ya, orang punya airsoft gun tuh biasanya kan orang-orang yang katakanlah punya kan ya, buat Iya. jaga-jaga. Iya. Misalkan ada kasus pencurian atau misal di rumahnya ada perampok lah gitu. Terus dia menggunakan senjatanya itu untuk membela diri, kan dia kondisi kan lagi terancam gitu kan. Apa kena undang-undang, Vim, kayak gitu, Vim? Kalau saya pribadi kan saya enggak di ranahnya Mas. Kalau sepengetahuan saya kapasitas saya kalau bahas hukum saya juga belum. Tapi kalau sharing-sharing cerita dari konsumen? Kalau sharing cerita ini sharing ya. Jadi kalau di berita untuk pembelaan diri senapan angin itu enggak masalah. Tapi kalau airsoft nggak tahu aku. Oh gitu. Airsoft itu peruntukannya itu untuk olahraga. Untuk itu ya, Pak? sasaran kering. Ya, Apa itu namanya? harus ada ini ya, komunitasnya yang membawahi anggotanya gitu. Kayak kalau di basket perbasi gitu kan ya? Ya, ada perbakin. perbakin kalau Perbakin, di ya. airsoft gun itu. Ya, Berarti ketika menggunakannya harus sesuai dengan tempatnya kan? Iya. Nggak bisa. Soalnya mirip kalau dieteng-eteng takut semua orang. Kalau senapan biasa. Iya. Kalau senapan biasa. Soalnya senapan kan ya mungkin untuk Dari bentuk juga ada ya, udah beda. kelihatan beda juga. Kelihatan beda. Tapi kalau tadi kan airsoft gun kasusnya ya. Kalau misalkan kayak senapan angin yang kamu jualin, Vim, ada nggak kira-kira yang sama gitu kan? Maksudnya dalam kasus membela diri, di kasus kejahatan, terus dia menggunakan senjatanya untuk membela diri.
Itu kena juga nggak Vim sih? Eh, Kalau pakai senjata angin ya, kan secara apa namanya izin kan sebenarnya nggak apa-apa kan. Tapi kalau penggunaan tadi kayak digunakan untuk membela diri. ya itu ya Pak. Cukup riwah ya? Saya juga riwah ya. Soalnya gini loh. Begal saja, kelasnya begal saja. Orang begal, terus yang dibegal tadi membela diri. Kebetulan di situ ada pisau di bagasi di jok, lalu ditusuk si begalnya. Itu yang membela diri kena. Bingung. Wah, itu Bingung. memang Makanya ya. saya nggak bisa ngomong kalau soal kerana hukum itu Iya. ya bukan kapasitas. Soalnya saya sih. aku punya cita-cita sih, punya keinginan ya, misalkan kayak iya. katakanlah ngoleksi lah senjata senapan angin, ya bukan airsoft gun ya, senapan angin biasa, satu atau dua lah katakan. Cuman itu tadi kegunaannya cuman untuk menjaga diri, kan takutnya untuk kalau ada menjaga apa-apa diri, gitu. iya. Itu nggak boleh ya? Kayaknya sih nggak boleh kayaknya. Jaga-jaga di rumah kan ya. Bawa 2, 3, kalau ada apa-apa tembak. Intinya Sulit ya. senapan angin itu atau soft gun. Kalau soft gun itu tadi persyaratannya harus ada klub. Di bawah Klubnya komunitas. di bawah komunitas. Kalau senapan angin harus ada STKS, surat tanda kepemilikan senapan angin, yang mana yang produksi senapan angin ini sudah memiliki izin dari pemerintah setempat, dari Polres, Polda, itu sudah izinnya sudah tembus semua dan legal semua. Yang jelas senapan angin itu peruntukannya hanya untuk olahraga, bukan untuk Berarti malah yang izin yang produksi ya? Kalau yang menggunakan tinggal gunakan aja maksudnya. tinggal gunakan, sesuai dengan tinggal dokumen. kayak dia dikasih kayak STN gitu loh. Ya. jadi- Dapatnya dari penjualnya dari tapi penjualnya. Oh, berarti terima Saya- jadi ya? Ya, terima jadi. Aman. Gitu, aman. Oke. Bisa membelinya di mana, Bim? Di Rough Spot. Nanti ada linknya di deskripsi ya. Ya, Jadi ada, usahanya ada. usahanya Vima ini Rough Spot namanya tokonya. Ya. Nanti kalau pengen tahu apa-apa aja yang dijual, terus jenis-jenis senapan anginnya apa aja, langsung lah. Soalnya aku pribadi juga kurang tahu jenis-jenisnya ya. Kayak apa Vim yang nggak perlu pakai. Dulu kan harus kokang ya. Ada yang sekarang nggak pakai kokangan kan? Yang tinggal klik atau pompa tangan. itu. Oh ya, yang clean yang benar-benar lama kan itu kan. Ya, udah Yang sekarang ada yang ya, walaupun sekarang masih juga ada masian ya? ada. Oh, tergantung hobinya Tergantung masing-masing. hobinya masing-masing. Kalau yang itu otomatis itu, Yang PCP ada. PCP itu yang gimana? Jadi PCP itu sistem pengisiannya untuk menyimpan angin. Jadi nggak perlu kita mompa tangan, dia udah nyimpan anginnya di situ. Cara pengisiannya pakai pompa khusus. Habis itu dia tinggal kokang tembak. Langsung tembak, kokang ya? Kokang tembak. Berapa kali tembakan tuh sekali isi angin? Tergantung dari kapasitas tabungnya. Oh, masing-masing Ya, punya. masing-masing punya spek sendiri-sendiri, kayak tabung mode 25, 28, 32. Paling dikit berapa? Misalnya kapasitasnya paling dikit bisa nembak berapa? Paling dikit ada yang di 19 mungkin bisa sampai ya 20 tembakan lah kurang lebih. 20? Iya 20. Itu paling dikit itu? Paling dikit. Ada yang sampai 200 tembakan juga ada, satu senapan. Satu kali isi angin? Satu kali isi angin. Wah, 200 tembakan ya? 200 tembakan. Tapi kapasitas peluru, kalau di satu senapan itu berapa? Kalau senapan kan ada yang single shoot, yang Oh, yang isinya sekali- satu itu. Ada yang magazin. Kalau yang magazin itu yang paling banyak ngisinya peluru 12 round. 12 itu satu kali isi magazin itu? Ya, jadi tinggal ceklok dar. Langsung ceklok, 12. dar, ceklok dar gitu. Ada yang semi auto, sistemnya ada. Jadi tinggal di dar des. Ada yang full auto. Jadi kita pencet sekali aja keluar semua pelurunya. Langsung? Kayak apa namanya kalau di game-game itu? Masing gun? Kayak- Masing gun? Iya, masing gun. Masing gun. Yang sekali tembak langsung 3 itu kan? Langsung keluar pelurunya. Semuanya? Iya, pelurunya. Kalau di Rosport berarti tembakan ada, terus peluru juga ada semua? Pelurunya juga ada, aksesorisnya Lengkap juga semua ya? lengkap semua. Mantap Iya. lah. Harga bersahabat lah ya? Harga bersahabat. Mantap, Harga mantap. dulur, harga teman, harga konco bisa lah. Semua. Tinggal hubungin adminnya Langsung aja. wis pokoknya. Iya.
sekali ngontak admin bisa lah harga ganti-ganti ya. Iya, tergantung dengan bisa lobby-lobbynya juga. Tergantung lobby. Tergantung lobbynya juga. Semakin Anda pintar melobi, semakin murah pasti. Mantap. Dari senjata tadi, Bim, kayaknya peminatnya itu paling banyak apa, Bim? Jenisnya. Tadi kan ada apa namanya yang PCP, kemudian apa namanya yang masih kokangan. Untuk saat ini di 2021 paling banyak dari banyak. customermu. Kalau paling banyak sih PCP sih. PCP masih ya, masih yang paling tinggi peminatnya ya. Mungkin karena faktornya pompa senapan murah. Oh gitu. Iya. Soalnya dulu itu apa sih beda transmitter sama pompa biasa atau memang secara pemompaan beda? Bentuknya juga beda? Gini, apa pompa yang ada di jalan, pompa tambang ban itu bisa ngisi sampai mungkin 10 PSI untuk sepeda atau untuk mobil 30 PSI, 35 ya sekitar tekanannya kan? Tekanannya. Kalau senapan 2.500 berapa? 3.000. 2.500? Iya, 2.500, 3.000 PSI, 3.500, 4.000. Gede ada mbaknya yang ya? sampai 5.000, yang ngawur-ngawur itu sampai 5.000 ada. 5.000? Iya, ya itu. Ya makanya yang saya bilang tadi, senapan awet tidaknya itu tergantung dari pemakaian. Kalau pemakaiannya ngawur, ya itu tadi. Pasti awet juga ya? Cepet rusak. Iya. Sama kayak hobi-hobi yang lainnya kan, misalkan kalau pancing apa namanya gunainnya juga ngawur ya pasti cepet juga kan. Kalau pancingnya dilempar gitu ya cepet beli lagi ya. Baru lagi. Sama juga gitu. Berarti sampai saat ini PCP yang paling tinggi. PCP yang paling tinggi. Sebenarnya tergantung juga. Itu faktornya kalau PCP di tahun-tahun ini rame yaitu karena pompa dari Cina yang masuk murah-murah. Pompa aksesorisnya murah jadinya. Ya, ratusan ribu udah dapat. Dulu pompa senapan jutaan. Satunya itu 1.500.000, 1.200.000. Sekarang udah ada yang 800.000, ada yang 600.000 pompa. Itu udah bisa ngisi sampai berapa ribu PSI bisa. Gitu. Oh gitu karena aksesorisnya berarti ya. Tapi kalau barang sendiri kan kamu mainnya lokal, kamu produksi dari lokal sini kan, kamu jual kan. Nah kalau tadi kan aksesoris dari Cina, ada nggak barang dari Cina? Maksudnya senapan angin dari Cina gitu? Senapannya impor dari Cina? Nggak ada. Juga? Nggak ada ya? Nggak ada. Aksesorisnya aja yang dari yang boleh masuk? Nggak tahu atau memang yang boleh masuk atau yang sepengetahuanku senapan impor itu kalau dari Cina kayaknya nggak ada kayaknya. Nggak pernah tahu ya? Nggak pernah tahu ya? Mungkin ada, cuman nggak pernah tahu aku. Yang setahuku ya dari Jerman itu ada. Oh malah Eropa malah ada. Ada malah Eropa malah ada. Dari USA ada. Terus Amerika juga ada. Pokoknya macam-macam lah. Ya. Malah gitu ya. Iya. Kalau Cina kebanyakan iya. aksesoris gitu sih. Kan kalau sekarang kan lagi trennya di marketplace kan memang barang-barang yang katakanlah imitan ya. Imitan itu kan dari Cina ya. Yeah. Nah, aku kira bakal nyerang juga di sektor-sektor produksi lokal kayak senapan angin dan sebagainya. Ternyata belum ada ya kalau senapan angin sendiri. Semoga saja enggak. Semoga enggak. Merusak juga. Soalnya kalau misalkan kasihan juga yang lokal ya. Main, wah hancur kita. Soalnya dia berani murah. Iya, makanya itu. Terkenal murah kan Cina soalnya. Murah, makanya udahlah. Main aksesoris saja. Iya, aksesoris saja. Senapanya biar kita. Kalau dulu aksesoris tapi produksi. Kalau sebelum Cina masuk itu lokalan yang produksi atau memang datangkan? Memang dari dulu dari Cina. Soalnya kalau teleskop enggak, katanya orang sih nggak ketemu kalau produksi sendiri. Teleskop yang buat ngeker itu buat bidik itu nggak nutut lah, nggak nyucuk. Produksi harus banyak gitu sih. Kalau tembakan sendiri kan bisa nggak terlalu banyak, katakan 100.000 udah bisa produksi banyak. Oh gitu. Oke. Iya, betul. Berarti bisnismu ini mulai dari tahun berapa, Bim? 2000 berapa? Tahun 2017. 17. Kamu lulus SMA itu 2016. 2016. Oh, setahun setelahnya. Iya. Nah. Gimana, Bim? Ceritakan, Bim. Ini pengen kepo nih kan. Gimana ceritanya seorang baru lulus SMA, mungkin banyak teman-teman juga yang lihat kan kayaknya setelah setahun gap year, kan ada gap year ya istilahnya ya. Orang yang nggak kuliah setahun itu kan bingung nih mau persiapan kuliah atau mau kemana gitu kan. Nah, iya. kalau ceritamu sendiri gimana, Bim? Awal-awal itu setelah lulus SMA itu kamu gimana memutuskan tiba-tiba sampai sekarang jadi seorang pengusaha senapan angin ini? Ini mau diceritain
seharian. Soalnya panjang mas. Tergantung masuk nggak ini kan? Oh iya. Monggo mas. Kalau gue masuk Monggo di. video. Kayak mas di sini. Masa tak? Bukan. Terus ini kengguan loh. Iya, tongguan. Tapi bukan kemasan yang nggak ada bapaknya ya? Enggak, iya. Ini kemasannya kekinian ya. Coba. Susah. Oh ada enggak. Asli loh asli. Asli aman. Asli. Monggo. Oh, monggo. Oh, bagaimana nih? Ayo sambil cerita. Gimana Bim? Kan habis SMA itu lulus ya? Jadi emang dari ini sedikit singkat aja ya. Karena kalau ceritaan ya bisa sampai seminggu. Panjang ya bertahun. Panjang. Jadi habis lulus, Hmm? saya punya kepikiran gini, ada perbandingan lah. Kalau saya kuliah, saya kasihan orang tua. Ya, orang tua soalnya pas-pasan. Terus kalau saya kuliah, saya juga goblok lah, istilahnya. Kalau suruh belajar males, daripada aku kuliah jadi beban, lebih baik aku putuskan bekerja. Bekerja dulu Awalnya bekerja, belum usaha, Belum bisnis, belum Kerja dulu. punya mindsetnya, belum punya. Belum punya mindset bisnis. Ada mentornya ada. Jadi gitu. Saya merasa bahwa saya kalau kuliah itu tidak mampu, karena ya balik lagi ke lingkungan kan, kayak temen kan ngopi, info, lah kan kayak gitu kan susah. Iya. Kita mau garap tugas Malah kan males. Bayangin aja Iya, udah iya. kelihatan. Mendingan yus kita kerja, habis kerja ngopi, Oke, karuan gitu ya. sekalian ya. Habis Jelas. itu dulu kan punya niatan jadi polisi, jadi daftar itu polisi. Akademi? Apa? Akademi polisi atau akpolnya atau langsung? Bintara. Oh, Bintaranya? Bintara. Hmm. Yang tengah-tengah. Nah, habis itu saya udah siap, udah latihan, udah persiapan mateng. Dulu SMP ngerokok, terus SMA berhenti. Karena? Gara pengen daftar itu. Oh, jaga gitu kondisi, lah. Ya, paham. jaga kondisi. Habis itu setelah sudah siap, ya alhamdulillah waktu itu ya kayak dapat hidayah gitu loh, kayak nyari jalan ninja ya. Minta petunjuk. Jalan ninjanya gimana? Minta petunjuk ya ke Maha Kuasa itu gimana, berikanlah petunjuk. Di situ kayak ada yang bisikin kayaknya nggak usah daftar polisi deh gitu. Malah polisi nggak usah daftar malah. Iya, nggak usah daftar. Padahal persiapannya udah Dari SMA ya? wah, dari SMA udah disiapin, pokoknya bagus lah untuk fisik, akademi udah bagus. Habis itu aku cerita ke orang tua, ke ibu. Bu, kula mboten sios daftar teng polisi. Ternyata jawabannya ibu sangat menggemparkan ya. Saya pikir dimarahin, ternyata enggak. Ternyata alhamdulillah doaku terkabul. Gitu. Oh, malah ibu ternyata juga. Iya, malah almarhum ibu saya itu malah mendukung saya nggak daftar polisi gitu. Malah nggak dukung ya? Iya. Malah bilang banyak kok jalan sukses dari lainnya. Selain Nanti polisi. bisa jadi guru, bisa jadi pengusaha atau lain sebagainya lah. Banyak yang Itu berarti pas lulus SMA pas itu ya? Kepikiran itu? Akhirnya memutuskan untuk tidak? Hamin seminggu mau daftaran itu loh, dapat petunjuk, akhirnya Nggak jadi? Hamin seminggu banget ya? Wah. Nah itu ceritanya, banyak yang ngatain teman-teman, ditololin di ini digoblokin. Sirkus-sirkus pertemanan ya? Ya, saudara-saudara pertemanan itu, wah kon gendeng ah, gak daftar ini, kadung persiapan ini, percuma ya, melayu-melayu ini. Kalau bagiku sih nggak masalah ya, terserah kamu mau bilang apa, yang penting kan aku yang jalan. Yang menjalani gitu. ya, benar yang jalan kita Gitu sendiri. aja lah. Rela, aku nggak beban kok. Dikatain nggak masalah. Yang penting aku dapat dukungan sama orang tua, itu udah. Iya. Wow, udah. Restu orang tua yang restu utama. orang tua. Nah itu mulai dari situlah aku kepikiran pertimbangannya kuliah ya kayak gitu.
ngerasa nggak mampu. Akhirnya aku memutuskan untuk bekerja gitu. Oh lupa, aku juga cerita ke kakakku. Setelah ibu ke kakak berarti. Ke kakak. Kakak kan kebetulan polisi. Oh iya, Iya. berarti udah masuk polisi duluan. Udah masuk polisi duluan tahun 2006. Aku ke Mas cerita, Mas aku gak situ daftar polisi. Wah ngono sip. Malah ada polisi ya, padahal polisi. ya? Padahal polisi. Ngono sip, aku gak pengen ndelok awakmu dadi polisi. Ya. Gitu. Aku pengen ndelok awakmu dadi pengusaha. Malah kakakmu yang bilang mau usaha. Aku seperti itu. Akhirnya ya semakin kuat gitu loh, udah dorongan dari internal sendiri udah kuat gitu. Lingkungan keluarga udah mendukung semua. Udah kuat, jadi udah nggak tak dengerin omongan orang, nggak tak dengerin. Habis itu aku memutuskan untuk bekerja. Daftar ke ke kayak Hypermart, Matahari, ya, terus Pizza Hut, terus McDonald. Akhirnya dari semuanya yang saya daftarin kayak nyebar jaring gitu kan, yang diterima di McD. Di McD diterima. Kota? Di Kediri kota? Kediri kota. Akhirnya diterima di McD, ya udah. Yang lagi viral sekarang ini. Iya. Ditutup 3 hari. Gara-gara BTS milih Army. Nanti diserang Army. damai kita. Damai. Oh, berarti di McD Kediri Mall ya? Iya, di McD Kediri. Berapa bulan Vim kesana Vim? 1 bulan. 1 bulan? Di Kedirinya 1 bulan. Terus saya ngajukan pindah, ya. Di mana pindahnya? Di Surabaya. Oh, di McD Surabaya. Di McD Surabaya mana? Maijen Sungkono. Maijen Sungkono itu daerah mana? Barat? Surabaya Barat? Daerah mana ya? Daerah belah mana? Nggak ngerti aku. Pokoknya Maijen Sungkono. Oh. Di GPS aja lah. Mas Surabaya. Loh, bukannya malah hidup biaya yang berat ya di sana? Maksudnya lebih mahal biaya hidupnya ya daripada di Kediri ya? Kenapa kok bisa memutuskan untuk minta mutasi pindah ke Surabaya? Ya alasnya simpel sih. Bayarannya kurang. Loh, emang gimana bayarnya? Gajinya kan UMR-nya kan gede di ngikut Surabaya. Oh, berarti iya. gajinya itu ngikut kotanya ya? Iya, masing-masingnya. Ikut kotanya. Kan Tapi kan biaya hidup juga mahal di sana. enggak, nasi bungkus 3.000 masih Ada? di sana. Surabaya? Masih, iya ada. Malah kalah. Mungkin pinter nyari tempatnya mungkin. Iya, pinter nyari tempatnya. Wong saya hidupnya di Ketintang sana kok. Oh, Ketintang. Ketintang kan berarti UNESA kan ya? Iya, UNESA. kan banyak anak kampus. Gitu. Oh iya, Di sana. ke kampus. Murah-murah banyak di sana. Nasi pecel 3.000. Ada 3.000 ya? Ada. Tergantung lah gaya hidup. Kayak hidupnya tergantung. Oh gitu. Berarti di Surabaya berapa bulan Surabaya? Surabaya alhamdulillah 5 bulan. 5 bulan. Iya. Gak lama ya? Gak lama. Di Kediri sebulan. Terus pindah ke Surabaya 5 bulan. Gimana ceritanya gimana? Kenapa kok tiba-tiba cuma 5 bulan? Gak usah lama-lama. Ya itu tadi 5 bulan aku bekerja, terus denger yang di rumah ibu saya itu sakit. Oh itu sakit tuh Iya. baru tahun pertama kerja itu ya? Iya, ibu saya sakit waktu itu stroke ringan. Jadi nggak bisa jalan. Lah waktu itu yang jaga di rumah cuman bapak. Kalau bapak sebelum pensiun, bapak dinas kan nggak ada yang jaga. Nah saya kasihan. Ya kesadaran saya, ya sebagai anak yang memungkinkan bisa merawat ibu saya, ya saya ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau pekerjaan bisa dicari. Iya. Ya, kalau orang tua nggak ada Nggak bisa, kesempatan ya, harus pulang lagi. datang kedua kali. Akhirnya pulang itu. Akhirnya saya resign. Wah, heboh maksudnya heboh. Kan saya dikontrak di McDonald, kan nggak bisa kalau kontraknya belum Habis ya? Setahun ya kontraknya? Hitungannya? 2 tahun. Oh 2 tahun malah? Iya. Nggak Berarti bisa itu kan? Terus apa? Kena penalti? Ya saya ini sih ngotot ke general manajernya, atasannya sendiri di McD Maijen Sungkono, ya coba bapak di posisi saya gitu, pokoknya tak balik lah. Berarti ya. Ya akhirnya ya orangnya hati nuraninya tersentuh. Ya mau gimana lagi, soalnya ya wis nekat aja
gitu. Akhirnya dibolehin, manajer McD-nya bilang gini, oke, kalau gitu, kalau misalkan ibu kamu sudah sembuh, pintu McDonald selalu terbuka untuk kamu gitu. Soalnya di sana emang kerjanya emang aku sih tenanan gitu. Ulet ya? Iya, ulet lah. Karyawan teladan lah. Iya, iya, yes, beneran wong fresh graduate kan. Iya. Habis itu kerja kan Semangatnya masih ada, masih muda. Iya. Habis itu aku pulang ngerawat ibu dan aku ngerawat ibu dua kalau nggak 3 bulan, terus ibu almarhum itu. Nggak ada itu dong. Iya. Ya. Setelah itu baru ke McD lagi? Setelah itu saya berpikir. Nggak balik ke McD? Enggak. Berpikirnya gini. Ya ini awal-awal punya mindset usaha itu. Ini dari ini ya, pasca ibu meninggal itu ya. Soalnya dari kepepet juga, maksudnya gini, kepepetnya karena keadaan ya. Jadi orang tua tinggal satu, tinggal bapak. Yang kan saudara ada 4, anaknya ada 4. Yang nomor 1 di Surabaya, yang nomor 2 waktu itu di Probolinggo, yang nomor 3 aku, yang nomor terakhir, yang nomor 4 itu masih sekolah di MAN Kediri. Jadi SMA waktu itu? dia di asrama putri gitu. Jadi kan nggak ada yang di rumah, lah kasihan bapak sendiri gitu loh. Akhirnya gimana caranya saya kerja di Pare, kerja atau apalah, punya penghasilan. Saya walaupun tinggal di Pare punya penghasilan kayak di Surabaya, luar kota gitu, di Surabaya, di Jakarta. Lah itu gimana caranya punya penghasilan UMR luar kota. Dari situ mulai berpikir untuk kayaknya bisnis saja lah. Kayaknya bisnis aja. Nah, gimana tiba-tiba waktu itu akhirnya memutuskan untuk terjun ke bidang ini ya, hobi ya, atau istilahnya senapan angin gitu? Terjun itu belum ke senapan angin dulu. Bisnis pertama belum senapan angin malah? Belum. Apa bisnis pertama, Bim? Jual beli pasir. Pasir dulu pertama? Iya, dulu pertama. Malah pasir ya? Iya. Tapi kalau pasir bukannya malah itu ya? Butuh modal yang gede ya? Ya karena kepepet tadi. Ya. Atau karena ada link? Maksudnya emang ada link? Ada link aja? Ada link. Jadi ceritanya simpel. Pas 100 hariannya almarhum ibu, habis gitu saudara ada yang nawarin, join bisnisku apa piye? Itu bisnis join sama saudara? Ya, sama saudara. Join bisnisku piye? Bisnis pasir, kayak gini. Dia bilang kalau penghasilannya lumayan, ya udah aku sikat aja. Maksudnya ada peluang langsung aku ini. Dia entah dia abang-abang lambe atau dia cuman ngomong cuap doang ya. Ya, cuap doang. Aku tenanin ya. Sikat dulu. Sikat wes. Jiwa pemuda menggelora. Iya, menggelora. Pokoknya menghasilkan. Kan dia bilang penghasilan bisa banyak. Sehari bisa sampai 500 sampai 1 juta kan perharinya. Perharian lumayan kan. Untuk umur segitu ya sangat lumayan. Ya, lumayan ya. Habis itu ya udah aku terjun ke bisnis itu. Sampai aku pinjem uang gajinya bapak, tak pinjem bulan itu. Habis itu tak buat sewa truk. Nekat pokoknya. Tapi menghasilkan dari situ? Alhamdulillah menghasilkan, tapi banyak ruginya. Kenapa Bim? Faktor apa? Sesuai sama, ya mungkin tidak berkah ya. Kenapa? Kok nggak berkah? Karena kan saya nyari pasirnya juga itu lahannya siapa. Maksudnya nggak ada izin jelas ya? Nggak ada izin jelasnya, itu kan lahannya, istilahnya entah itu lahan perhutani. Pokoknya orang warga di situ itu menjual belikan pasirnya di situ gitu loh. Kayak, tanpa tahu siapa yang ya punya. tanpa tahu siapa pemiliknya. Terus kadang ada yang kayak ngemel gitu loh. Kita ngasih jatah gitu. Nah yang parah lagi itu yang tak rasakan tidak berkah itu mungkin dari kita nyogok
ke penjaga Mandor, bukan? mandornya, Mandor yang nerima iya, yang pasir. terima pasir gitu. Iya, kan aku setor ke pabrik. Oh, dari pinggiran. Ya, daerah pinggiran. Jadi itu PT-nya buat kayak apa? Jalan tol atau jalan-jalan apa gitu. Permintaan banyak ya, rutin. Permintaan banyak. Ya itu. Kadang kadar lumpungnya banyak. Tapi kita sogok berapa 15 atau 20.000. Allah. Udah bongkar gitu. Mainnya gitu. Makanya kayak saya kira nggak berkah gitu loh. Gak bersih mainnya ya. Nggak bersih nggak mainnya, soalnya sogok-mensogok gitu. Jadi Tapi emang secara umum kayak gitu ya? emang di pasar secara tuh? umum kayak Oh, gitu. Maksudnya emang wajar Ya, kayak emang- gitu. Emang jatah gitu. Terus waktu ada apa kayak atasannya Jayamik ke ini, itu udah nggak bisa nyogok gitu loh. Maksudnya Ada. udah cek lapangan langsung. Cek lapangan langsung nggak bisa nyogok. Terus seminggu kemudian bisa. Bisa lagi. Gitu. Pokoknya nggak sehat lah permainannya, nggak sehat. Jadi habisnya juga nggak jelas kayak ditipu sama sopir, terus mesinnya rusak. Pokoknya habisnya lebih banyak daripada Dapatnya. hasilnya. Dapatnya juga banyak, lumayan. Emang benar sehari bisa 500.000, sehari bisa 1 juta. Tapi pengeluarannya Lebih banyak lagi. Makanya udah angkat tangan. Angkat tangan ya. Udah habis. Akhirnya Berapa bulan tuh, Fem? Main pasir itu? main pasir Setahun ada? mungkin 3 bulan mungkin. Berarti dari tadi McD kan 6 bulan. Terus sempat berhenti 3 bulan juga. Ya, 3 bulan kan? 3 bulan. Itu bisnis lagi 3 bulan. Oh, berarti setahun ini udah coba-coba nih. Ya coba-coba. Habis itu, nah itu baru ke Senapan.